resti ya. Karena begini, karena materi CSL itu mengalami revisi. Dan di sini kami tidak lagi memasukkan cara pembuatan belajar tentang cairan menggunakan Nielsen nggak? Cobain dok. Ada ya? Karena materi yang pengecatan ZN itu dipindah ke praktikum. Jadi saya harus pastikan kalian ini angkatan yang ikut praktikum atau yang kalian nerima CSL 2 tentang pengecatan Nielsen. Kira-kira kalian ikut yang mana di CSL 2? Di CSL 2 kalian pernah belajar tentang pengecatan ZN nggak? Cobain dok di CSL 2 dok. Kalau di praktikum? Di blok resti, ada praktikumnya nggak? Topik dok, tidak dok. Nggak ya? Oke, baik. Karena di sini materi yang saya bawakan ini sifatnya hanya pengambilan cairan aja. Jadi kalian tidak akan melakukan pengecatan ZN. Dan pengecatan ZN mungkin saya ingin memastikan karena di sini tidak lagi dilakukan bagaimana cara pengecatan ZN. Jadi hanya cairannya saja, pengambilan cairannya. Ya. Untuk pembelajaran TUO-nya, jadi setelah kalian mengikuti CSL ini, kalian diharapkan mampu melakukan pengambilan cairan kulit dan membuat sediaan hapusan cairan kulit secara baik, benar, dan efisien. Oh ya, ini kayaknya saya belum edit ya. Jadi kalian tidak lagi membuat sediaan hapusan cairan kulit. Mungkin sediaan hapusan cairan kulit ini hanya sekedar skin smear-nya aja, ya. Jadi tidak sampai kalian kemudian untuk yang khususnya, pertama kalian harus bisa mampu melakukan persiapan ini cairan skin smear itu biasanya kita lakukan pada pasien untuk yang terduga Mycobacterium lepra, dan kita tahu bahwa dia sifatnya infeksius, sehingga kita harus bisa meminimalkan infeksi supaya tidak mengenai ke diri kita maupun ke orang lain. Sehingga untuk alat dan bahan itu kalian harus tahu betul apa yang harus disiapkan. Kemudian selanjutnya kalian harus mampu melakukan sambung rasa dengan pasien atau keluarganya secara baik, melakukan inform consent pada penderita dan atau keluarganya dengan benar, melakukan cuci tangan biasa dan asepsis dengan benar, memasang sarung tangan steril, pengambilan cairan kulit dan hapusan cairan kulit dengan benar, dan yang terakhir adalah menyiapkan pengiriman sediaan cair kulit dengan benar. Kapan kita melakukan kalau ini dari segi mikrobiologi, maka biasanya kalau kita mendapatkan konsulan, ya, bisa konsulan dari kulit kah atau dari mana yang penderitanya ini merupakan penderita yang kulitnya anestesi, ya, hipoanestesi. Jadi kulitnya mengalami mati rasa atau dengan pembesaran salah satu saraf perifer. Nah, di dalam anamnesis itu kalian harus menanyakan tentang keluhan utama pasien, terus mulai sejak kapan keluhan bejat tersebut timbul, terus riwayat pengobatan selama ini, dan ada keluarga yang mempunyai keluhan yang sama atau tanda-tanda penyakit kusta. Untuk CSL kalian, itu nanti anamnesis hanya sekedar untuk kayak sambung rasanya aja. Jadi tetap kalian tanyakan, misalnya, Assalamualaikum, perkenalkan, saya Dr. Bramantias yang bertugas di Poli pagi hari ini. Ya, seperti itu. Ada yang bisa dibantu, Bapak, Ibu, tuh, ya.
Jadi ini kalian lakukan hanya secara sepintas ya. Keluhan utama jelas untuk memastikan kedatangan dari si pasien tersebut. Kemudian keluhan ini sejak kapan, ini untuk mengetahui masa inkubasinya. Terus adanya riwayat pengobatan, ini juga perlu kalian tanyakan karena siapa tahu si pasien itu pernah mengalami pengobatan tetapi dia tidak pengobatannya tidak tuntas sehingga bisa jadi itu resistensi. Terus yang terakhir itu kalian juga menanyakan apakah keluarganya ada yang mempunyai keluhan yang sama, yaitu tanda-tanda penyakit kusta. Kenapa? Karena ini penting untuk informasi kalian bahwa ini kan penyakit yang menular, infeksius, sehingga inilah sehingga penting untuk mengetahui apakah di sekitarnya ada yang seperti itu. Kemudian untuk pemeriksaan fisik, kita lihat pemeriksaan anestesi ya. Jadi area-area mana ya, area-area lesinya itu pasti mengalami hipoanestesi. Jadi pasti mati rasa. Jadi pemeriksaan anestesi ini bisa kita lakukan mulai dari yang halus dulu, misalnya dengan kapas ya, kita gores-goreskan ke daerah yang sehat, kemudian ke daerah yang sakit. Kemudian pembesaran saraf, kita bisa lihat pembesaran saraf ya, adanya penonjolan. Terus fungsi saraf. Jadi selain tadi hipoanestesi, kita lihat dia ada kelemahan anggota gerak atau kelemahan di sarafnya atau tidak. Nah, ini contoh dari pembesaran saraf ya. Jadi ini terlihat di sini ada penonjolan. Oke, terus kemudian untuk cara bukannya di cuping telinga. Kalian melakukan akan di cuping telinga, kemudian harus dipencet Bu jari dengan jari telunjuk sampai dia berwarna putih. Sebenarnya daerah manakah yang akan kita ambil itu adalah daerah-daerah yang mengalami lesi, ya, yang ada lesinya. Kita memang melakukannya di daerah cuping hidung atau di cuping telinga, itu karena daerah-daerah tersebut itu daerah yang dingin. Jadi sifat dari Mycobacterium lepra itu dia menyukai di daerah yang dingin. Makanya dia bisa tumbuh, dia bisa berkembang biak dengan baik, dia bisa memperbanyak diri dengan baik, itu di daerah yang dingin. Makanya biasa ya untuk nanti kalian berlatih adalah dilakukan di cuping telinga. Oke, ini untuk PPT saya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Lanjutkan dengan yang buku panduan, yang sesuai dengan checklist kalian. Kalau untuk panduan, kalian masih dapat yang lama atau sudah dikasih yang baru ya di e-learning-nya? Di objek gelas, kemudian juga ada pinset. Nah, daerah-daerah yang bisa dilakukan untuk pengambilan sampel ini sebenarnya adalah daerah lesi yang paling aktif, ya, paling aktif. Tetapi kita tetap menghindari di daerah kosmetik, ya, di area kosmetik misalnya di wajah, karena kalau kita akan melakukan penyayatan, kita akan melakukan insisi dan pengambilan jaringan, sehingga apabila nanti di daerah tersebut, misalnya di daerah kosmetik itu misalnya di daerah wajah, kalau kita melakukannya tidak dengan cara yang benar,
di punggung, di bokong, dan di paha. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa pengambilan itu tergantung di mana lesi aktifnya dia, ya, lesi aktifnya dia. Tetapi usahakan untuk tidak mengambil di area wajah. Nah, pengambilan ini biasanya kita lakukan di 3 tempat, ya, yaitu yang di cuping telinga kiri, kemudian cuping telinga kanan, dan yang lesinya yang paling aktif. Kita tahu bagaimana lesi yang aktif itu adalah lesi yang warnanya kemerahan, ya, jadi lesinya masih berwarna kemerahan. Oke, jadi untuk langkah-langkah keterampilannya, tetap ya kalian mengucapkan salam, Assalamualaikum, silakan duduk Pak. Perkenalkan, saya Dr. Bramantias yang bertugas hari ini di Poli Mikro atau mungkin di Poli Rumah Sakit, ya. Kemudian kalian menanyakan identitas pasien, seperti biasa nama, umur, alamat, pekerjaan. Setelah itu kalian tanyakan. Di sini memang saya tidak cantumkan untuk anamnesis karena memang kita fokusnya bukan di anamnesis, sehingga begitu kalian menanyakan anamnesis, begitu kalian menanyakan tentang identitas pasien, selanjutnya kalian sedikit melakukan anamnesis, ya, seperti biasa. Jadi ada keluhan apa Pak sehingga Bapak datang ke poli ini, atau ada yang bisa saya bantu Pak, seperti itu, ya. Tergantung nanti kalian lihat kasus yang kalian terima. Kemudian kalau tadi setidaknya ada 4 pertanyaan dalam analisis. Keluhan utama, kemudian ini muncul sejak kapan ya Pak? Ada bercak-bercak seperti ini atau mungkin ada lesi seperti ini mulai kapan? Apakah di keluarga ada yang menderita seperti ini atau mungkin ada yang di keluarga yang menderita lepra? Terus apakah satu lagi apa tadi? Pengobatan, ya. Apakah sebelumnya Bapak pernah meminum obat yang rutin, obat yang mungkin berlangsung selama beberapa bulan, seperti itu. Kemudian kalau sudah terus, oh baik Pak, jadi Pak untuk memastikan diagnosis dari Bapak, ya, jadi yang untuk ini kalian diminta untuk ke pasien atau ke keluarga itu tentang prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan, ya. Pertama dimulai dengan tujuan. Tujuan kalian melakukan skin smear itu adalah untuk mendapatkan atau untuk memastikan diagnosisnya. Kemudian kalian juga ini bisa kalian lihat ya nanti di teorinya sini. Ya. Jadi pertama kalian harus untuk memastikan diagnosis dari penyakit Bapak. Apakah Bapak menderita kusta atau bukan. Kemudian kalau memang betul dia menderita kusta, ini dia bisa menderita kusta apabila dia mempunyai indeks bakteri sesuai seperti yang ada di sini, ya. Jadi di sini ada yang tingkat ringan sampai ada yang tingkat berat. Kemudian diagnosisnya, kemudian yang kedua itu kira-kira ini kalau toh misalnya dia kusta, kira-kira ini tipe yang apa? Paubasiler atau multibasiler. Karena di sini juga bisa untuk melihat respon dari pengobatan, ya. Dan untuk tahu apakah dia multibasiler atau paubasiler. Jadi tujuan dilakukan pemeriksaan skin smear yang pertama adalah untuk memastikan menegakkan diagnosis, yaitu dengan menghitung indeks bakteri yang ada. Kemudian yang kedua untuk melihat respon dari terapinya, respon dari pengobatannya, dan untuk bisa memastikan apakah ini tipe multibasiler atau paubasiler, pseudobasiler. Kemudian cara pengambilan, kalian jelaskan cara pengambilan. Jadi Pak,
nanti saya akan pijit atau saya akan pencet daerah cuping Bapak, kemudian saya sedikit gores di daerah tersebut, kemudian saya ambil cairan dan sedikit jaringan yang ada di situ. Nah, cairan dan jaringan ini saya ingatkan ke kalian, itu adalah bentukannya seperti bubur. Bukan seperti bubur, mungkin kayak kalau kalian pernah melihat itu kertas yang direndam air, terus kemudian kalian ambil itu kan kayak hancur-hancur lembek gitu. Nah, itu yang sebenarnya target kalian. Jadi bukan cuma cairannya aja, tapi ada jaringan kayak buburnya. Kalau membayangkannya ya, saya membayangkannya lebih ke itu. Jadi kayak kertas yang kalian masukkan ke dalam cairan yang kena air, kemudian kalian hancurkan. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi cara pengambilannya nanti saya akan pencet Pak daerah cuping telinga Bapak. Kemudian saya akan saya gores sedikit dan saya ambil cairan dan sedikit jaringan yang ada di situ. Saya tahu ini pasti akan membuat Bapak untuk tindakan ini pasti Bapak akan merasakan tidak nyaman dan mungkin ada rasa sakit, tetapi saya akan berusaha melakukan yang terbaik sehingga bisa meminimalkan rasa sakit Bapak. Dan tadi sudah ya, apakah Bapak bersedia? Seperti itu, ya. Kalau pasiennya sudah bersedia, maka ya baik Pak, silahkan untuk berada di tempat pemeriksaan, tempat pengambilan sampel. Nah, untuk tempat pengambilan sampel ini, maka kalian harus setelah itu kalian menyiapkan alat dan bahannya dulu, ya. Jadi siapkan dulu, termasuk misalnya objek gelas, itu kalian bersihkan dengan kapas alkohol, kemudian kalian tulis namanya, nama pasien, nomor lab, ya. Terus kemudian kalian pastikan skalpelnya, dan ini adalah semuanya steril, ya. Peralatannya adalah steril. Karena kalian akan membuat luka, sehingga harus steril. Kapas alkohol, terus kemudian skalpelnya, kaca objek sudah kalian siapkan. Kalau peralatan sudah siap, baru kalian cuci tangan dan memakai handscoon. Setelah itu kalian baru mengucapkan, maaf ya Pak, saya mulai akan melakukan tindakan. Nah, ini bisa kalian mulai. Kalian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertama adalah kalian bersihkan cuping telinga ini dengan cara sirkuler, ya. Jadi dengan cara sirkuler kalian bersihkan cuping telinga. Kemudian setelah itu jepit, ya. Jadi seperti ini tadi, jepit bagian tersebut dengan erat dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk, ya. Ini tujuannya apa? Untuk menghentikan aliran darah ke bagian tersebut, sehingga permukaannya akan menjadi pucat. Ini ya, seperti di gambar, dia terlihat pucat, putih. Kalian bisa mencoba sendiri ke telinga kalian, ya, sebelum nanti kalian CSL, supaya kalian tahu seberapa putihnya. Jadi kalian coba pencet lama. Terus kalau dia sampai warnanya putih, itu artinya vaskularisasi ke daerah tersebut itu sudah terhentikan. Kemudian setelah itu kulit disayat atau diinsisi dengan skalpel steril panjang kurang lebih 5 mili, ya. Jadi kecil sekali, cukup 5 mili dan kedalamannya 2 mili. Dan ini hanya mencapai di lapisan dermis aja. Nah, kulit ini tetap dijepit supaya tidak berdarah. Tetapi apabila terjadi perdarahan, maka dibersihkan dengan kapas, ya. Makanya memang jarang kita lakukan satu orang. Biasanya rata-rata ada 2 orang yang untuk membantu. Karena untuk si tangan dokternya itu dia, walaupun nanti dia jadi begitu digores langsung diputer, ya. Digores langsung diputer untuk mengambil cairan dan jaringannya. Intinya targetnya itu adalah jaringannya itu bentukannya seperti bubur. Itu tadi yang kertas yang basah terus kemudian dihancurkan. Nah, begitu kita gores, skalpel ini diputar 90 derajat, ya, untuk mencapai kedalaman ini, supaya bisa mencapai kedalaman 2 mili, maka dia mengerok, ya, dia mengerok sisinya, terus sampai akhirnya didapatkan dasar luka, ya. Nah, ini di sini bubur jaringan dari epidermis dan dermis yang melekat pada permukaan skalpel. Kemudian setelah itu dilakukanlah sediaan apus, ya. Jadi kaca objek tadi itu kan ada di dekat kalian.
Nah, kaca objek itu begitu kalian sudah mendapatkan begini, kemudian kalian letakkan di objek gelas dengan cara sirkuler, ya. Tolong itu jangan terlalu tebal, tapi juga jangan terlalu tipis. Jadi yang secukupnya. Kadang mungkin sekitar diameternya 8 mili. Kemudian saat kalian menggores, kan tangan kalian yang satu masih memencet, tangan yang satunya ini menggoreskan, ya kan, di objek gelasnya, menggoreskan. Kemudian scalpel kita taruh di tempat alat yang telah terpakai, ini masih tetap dipegang, ya. Ini masih tetap dipegang. Setelah itu untuk scalpelnya, untuk objek gelasnya kita keringkan di suhu ruangan. Kemudian yang ini, kulit ini jangan dilepas. Setelah di suhu ruangan, ini masih kita pegang. Nah, ini makanya saya bilang biasanya kita melakukannya adalah paling tidak ada 2 orang. Apa tujuannya? Kan ini tadi, yang satu supaya misalnya scalpelnya itu sudah kita gores di objek gelas. Kemudian teman yang satunya lagi itu akan memfiksasi, dilewatkan di kaca objek dengan api bunsen sebanyak 3 kali, ya. Jadi kalau ini begini ini. Jadi sini apinya, maka kita lewat seperti ini. Tujuannya apa? Untuk memfiksasi. Gitu. Nah, terus tangan yang satunya kan tadi masih kita pencet ke pasien, ya. Setelah kita pencet, maka kita lepas jepitannya ini. Tapi kita pastikan apakah pasien ada perdarahan atau tidak. Kalau masih ada perdarahan, maka kita bisa tutup atau kita pencet dengan kasa steril, ya. Kita tutup dengan kasa steril. Kalau memang pasien bisa diminta untuk misalnya dia nunggu di luar dulu untuk kita memastikan bahwa tidak terjadi perdarahan. Kalau misalnya kita sudah pasang dengan kasa steril. Kemudian setelah selesai kita tutup, kita ucapkan alhamdulillah. Kalau saya lebih suka saat kalian melakukan tindakan, baru kalian mengucapkan bismillah. Jadi misalnya tadi kalian saat akan mengambil cairan, ya, saat mengambil cairan, saya ambil cairannya ya Pak, misalnya kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kalian kalian melakukan penggoresan, begitu. Ya. Setelah selesai, kita alhamdulillah sudah selesai ya Pak untuk pengambilan cairan kulitnya. Kemudian sarung tangan dibuka dan dibuang ke tempat sampah medis. Kemudian kalian melakukan lagi cuci tangan asepsis. Nah, tadi preparat yang tadi yang sudah terfiksasi itu dibungkus, ya, dengan tisu, kemudian dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan surat pengantar. Nah, ini sampel. Setelah ini baru sampel akan dilakukan pewarnaan dengan teknik Zing-Nielsen, ya. Nah, yang akan kalian lihat itu nanti kalau kalian sudah mengecat dengan Zing-Nielsen, jadi ciri khasnya Zing-Nielsen itu biasanya pengecatannya akan berwarna biru. Tetapi bakteri Mycobacterium lepra ini bentukannya adalah batang, ya, dia bentukannya batang dan ukurannya panjang. Terus kemudian di ujungnya dia membulat, jadi tidak runcing. Jadi bentuknya batang, panjang, dan ukurannya membulat. Ini adalah morfologi dari Mycobacterium lepra. Ya, jadi begitu kalian lakukan pengecatan ZN, sebenarnya mau dilihat apa? Inilah wujud dari bakterinya ini. Kalau kita sudah melihat bakterinya ini, maka kita akan melakukan atau menghitung, ya, menghitung indeks bakteri. Indeks bakteri ini tadi yang saya sampaikan, dia tergantung dari berapa banyaknya. Jadi ini memang sengaja dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya kalian saat melakukan penggoresan, kalian tidak boleh terlalu tebal, tapi juga tidak terlalu tipis. Kenapa? Kalau terlalu tebal, ini pasti nanti mungkin akan lebih banyak cacatnya atau bakterinya akan terlihat nampak bertumpuk-tumpuk, sehingga akan dihitungnya menjadi sulit. Kalau kalian terlalu tipis, mungkin kita tidak akan menemukan bakterinya, ya. Karena ini tadi kita akan menghitung per lapang pandangnya si bakteri ini.
mikroorganisme ini. Jadi kita hitung misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini ya. Penentunya adalah yang seperti ini. Indeks bakterinya. Jadi seharusnya tidak ada. Dan kita kalian dalam menyampaikan indeks bakteri itu harus dalam misalnya nih 0 BTA. BTA ini basuh tahan asam, itu mikroorganismenya, Mycobacterium lepranya dalam 100 lapang pandang. Ya, dalam 100 lapang pandang. Terus misalnya ini 1 sampai 10 dalam rata-rata 1 lapang pandang. Atau hitungannya adalah 25 lapangan pandang. Jadi kalian menentukan jumlah ini 1 sampai 10 itu kalau dalam 100 lapang pandang. Ya. Jadi dilihat di bawah mikroskop berapa lapang pandangnya. Jadi jumlahnya seperti ini, 1 sampai 10, 1 sampai 10 seperti ini. Oke. Ya. Tetapi saya ingat kalian hanya akan melakukannya sampai di tahap yang kedua-dua. Untuk 2-3 ini saya hanya ingin mengingatkan kembali ke kalian, inilah yang kalian akan dapatkan. Kalian kemarin telah melakukan pengecatan waktu di CSL 2. Waktu CSL 2 kalian sampai melakukan pengecatan atau cuman demonstrasi waktu CSL 2? Tapi dok, cuman demonstrasi dok, tapi. Kalian masih yang online ya? CSL 2 kalian online atau offline? CSL 2 kalian online atau offline? Tapi dok, offline dok. Offline. Berarti kalian tidak sampai melakukan pengecatan sampai menghasilkan warna biru? Karena kalau CSL 2 kalian angkatan 2020. Nah, saya ingin kalian bisa membayangkan bahwa pengecatan ZN itu akan memberikan warnanya biru, tetapi bakterinya dia merupakan gram apa? Kalau merah berarti gram apa? Gram negatif ya. Oke, terus nanti kalau sudah kalian, saya harap kalian sudah membaca setidaknya tabel ini, terus kalian kalau untuk skillnya kalian bisa lihat di e-learning, di videonya, ya, supaya nanti saat kalian masuk, itu kalian bisa berlatih semuanya. Karena ini skill yang mungkin 5-10 menit, maksimal sekali itu 10 menit. Ya, 10 menit itu pun kalian benar-benar yang saya harus pelan-pelan itu 10 menit. Tapi kalau enggak sebenarnya 5 menit aja cukup untuk skill ini. Sehingga kalian kalau kalian sudah memahami dari masing-masing ini, nanti kalian masing-masing dari kalian cek, misalnya temannya yang melakukan, yang satu ngecek di bukunya, oh dilakukan, tidak dilakukan, terus seperti itu. Ya. Ini. Terus setelah itu kalian lakukan lagi. Kalian lakukan lagi dengan melihat penilaian skornya ini. 0, 1, 2. 0 itu tidak dilakukan, 1 dilakukan tetapi tidak sempurna, 2 itu dilakukan dengan sempurna. Kalian latihan lagi antar kalian, terus lihat kira-kira kalian scoringnya berapa. Supaya ini tujuan dibuat seperti ini, itu agar kalian bisa berlatih untuk ujian kalian. Karena kan begitu selesai CSL langsung kalian OSCE, ya kan? Dan untuk skill ini biasanya jarang sekali yang remet, kecuali memang yang tidak latihan dan tidak memperhatikan. Oke, ada pertanyaan dahulu? Ya, untuk nanti soal kuisnya itu saya ambilkan dari buku panduan ini, ya. Jadi silahkan kalian belajar
buku panduan tidak, untuk soalnya tidak akan keluar dari buku panduan. Oke, ada pertanyaan? Tapi dok, bisa mau tanya dok. Ya, silakan. Tapi dok, sekarang